Untuk resep yang pertama, kue talam abon yang enak banget, gurih, dan teksturnya lembut kenyal. Untuk cara membuatnya, tuang 700 ml santan kental ke dalam panci, tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih, sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, lalu matikan kompornya. Angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 180 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 35 gram tepung tapioka. Aduk rata. Lalu tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata, lalu saring adonannya. Selanjutnya, siapkan cetakan kue. Untuk cetakannya bebas ya, dan olesi tipis dengan minyak goreng. Sebaiknya buang gelembung-gelembung di atas adonan supaya permukaan kuenya mulus. Kemudian aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai hampir penuh. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 20 menit, kuenya sudah matang, lalu angkat. Aduk adonan terlebih dahulu. Untuk pengukusan kedua, tuang adonan langsung di kukusan supaya adonan tidak ngantri lama di cetakan, sehingga tidak ada tepung yang mengendap di dasar cetakan. Lalu kukus. Biarkan kuenya sampai dingin. Setelah dingin, permukaan kuenya sudah set, tidak menempel di tangan. Lalu keluarkan dari cetakan, tekan-tekan cetakannya supaya kuenya mudah dikeluarkan.
Kue talamnya siap diberi topping ya. Kemudian beri abon di bagian lubang kuenya. Lalu hiasi dengan irisan cabai dan daun seledri. Kue talam abonnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan teksturnya lembut kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua yaitu bolu ketan hitam keju lumer yang benar-benar enak banget dengan tekstur yang sangat empuk lembut. Untuk cara membuatnya, pertama, siapkan 100 ml minyak goreng di dalam wadah. Tambahkan 1 saset santan instan. Aduk sampai tercampur rata. Sisihkan. Kemudian siapkan 4 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 130 gram gula pasir, 1 sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak sekitar 7 menit. Setelah 7 menit, adonannya sudah kental berjejak seperti ini. Lalu tambahkan 180 gram tepung ketan hitam sambil diayak, 2 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh vanila bubuk, aduk sampai adonan tercampur rata. Bisa menggunakan mixer dengan speed 1 ya. Selanjutnya tuang campuran minyak goreng dan santan secara bertahap sambil diaduk. Aduk balik adonan sampai tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Kemudian siapkan cetakan yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Untuk cetakannya bebas ya. Lalu tuang adonan sampai sepertiga tinggi cetakan.
Sebelumnya sudah dipanaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kecilkan sedikit apinya ke api sedang cenderung kecil dan kukus selama 7 menit dengan api sedang cenderung kecil. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusannya dengan serbet atau kain bersih. Saya menggunakan tutup kukusan yang ada lubangnya, jadi tidak perlu dibungkus tutupnya ya. Sambil menunggu kuenya dikukus, siapkan 1 bungkus keju oles dan masukkan ke dalam mangkok. Tambahkan 1 SKM putih. Aduk sampai tercampur rata dan licin. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam plastik segitiga ya. Setelah 7 menit, beri isian keju secukupnya. Dan tuang adonan sampai menutupi kejunya. Teruskan mengukus kembali sampai matang, yaitu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat. Segera keluarkan dari cetakan. Bolu ketan hitam keju lumernya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur yang sangat empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, putu ayu gula merah yang enak banget dan empuk lembut. Untuk cara membuatnya, pertama, siapkan setengah butir kelapa parut setengah tua, tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu aduk rata. Tambahkan setengah sendok teh tepung tapioka, taburi secara merata, dan aduk rata kembali.
Beri 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Setelah kelapa parutnya dingin, kemudian siapkan cetakan. Untuk cetakannya bebas ya. Olesi tipis cetakannya dengan minyak goreng. Selanjutnya masukkan 2 sendok teh kelapa parut atau sesuaikan dengan bentuk cetakannya. Lalu tekan-tekan kelapa parutnya. Untuk cetakan seperti yang saya pakai, hasilnya seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Lalu sisihkan. Kemudian siapkan 3 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir, 1/8 sendok teh garam, dan setengah sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak. Sekitar 7 menit. Setelah 7 menit, adonannya sudah mengembang, putih dan kental berjejak. Lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 180 gram tepung terigu sambil diayak. Dan kocok sebentar dengan speed 1 sampai rata. Selanjutnya siapkan 180 ml santan agak kental. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian tuang ke dalam adonan secara bertahap sambil diaduk. Aduk perlahan sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Lalu masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Kemudian semprotkan adonan di atas kelapa parut sampai setengah tinggi cetakan. Hentakkan cetakannya supaya rata. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 8 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih. Siapkan gula merah secukupnya yang sudah disisir.
Setelah 8 menit, taburi gula merah secukupnya secara merata. Lalu tuang adonan sampai hampir penuh. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, dan biarkan kuenya sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Kue putu ayu gula merahnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, perpaduan manis dan gurih, dengan tekstur yang sangat empuk. Resep yang keempat, risol mayo yang enak banget, gurih, dan mudah. Untuk cara membuatnya, pertama, saya akan membuat kulit risolnya. Siapkan 250 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka dan 1 sendok teh garam. Lalu aduk rata. Kemudian tuang 550 ml air secara bertahap sambil diaduk. Dan aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk rata kembali. Lalu saring adonannya. Selanjutnya panaskan teflon. Setelah teflonnya panas, usap permukaan teflonnya dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Sebelumnya selalu aduk adonan setiap dituang ya. Angkat teflonnya, tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon, lalu buat dadar tipis. Biarkan sampai matang dan dadarnya bisa lepas dari teflon.
Pinggirannya sudah mengelupas dan saat teflon digoyang, dadarnya sudah lepas. Sudah matang ya? Lalu tata di piring datar. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya untuk isiannya, siapkan sosis sapi atau ayam. Untuk jumlah sosis disesuaikan ukurannya ya. Karena sosis yang saya pakai pendek-pendek, saya siapkan 12 pcs. Lalu masing-masing sosisnya belah menjadi 2. Kemudian lelehkan 1 sendok makan munjung margarin. Masukkan sosisnya dan tumis sosisnya sampai matang. Sudah matang, lalu angkat dan biarkan sampai suhu ruang. Selanjutnya siapkan 4 butir telur rebus yang sudah dikupas. Lalu potong masing-masing menjadi 6 bagian. Kemudian siapkan 250 gram mayones. Tambahkan 1 sendok makan SKM putih dan 2 sendok makan saus sambal. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian siapkan semua bahan yang sudah jadi. Ambil 1 lembar kulit risol. Untuk kulit risolnya lentur dan tidak mudah sobek ya. Letakkan sedikit mayones di atas kulit risol. Beri sosis dan irisan telur rebus. Tata sosis dan telurnya seperti di video ya. Tambahkan mayones secukupnya di atasnya. Lalu lipat seperti amplop. Seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya siapkan tepung roti secukupnya. Untuk adonan pelapisnya, siapkan 80 gram tepung terigu. Beri sejumput garam. Aduk rata. Tuang 150 ml air secara bertahap dan aduk sampai tercampur rata.
Selanjutnya masukkan risolnya ke dalam adonan pelapis. Tiriskan. Baluri dengan tepung roti secara merata. Lakukan sampai selesai ya. Sebelum digoreng, simpan risol mayonya di dalam kulkas selama 2 jam supaya tepung rotinya menempel. Setelah 2 jam, panaskan minyak goreng yang cukup banyak dengan api sedang. Setelah panas, masukkan risol mayonya. Pastikan minyaknya sudah panas saat risol dimasukkan ya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu warnanya kuning keemasan. Untuk menggorengnya jangan terlalu lama, supaya kulitnya tidak pecah atau bocor ya. Setelah satu sisinya matang, segera balik. Risol mayonya sudah matang. Segera angkat dan tiriskan. Letakkan risol mayonya di atas tisu dapur dengan posisi berdiri agar minyaknya banyak yang keluar ya. Risol mayonya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Dan untuk resep yang kelima, kue wajik gula merah yang legit dan enak banget. Untuk cara membuatnya, siapkan 500 gram beras ketan putih, lalu cuci bersih dan rendam dengan air selama 3 jam. Setelah 3 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Lalu masukkan beras ketannya dan kukus selama 15 menit. Sambil menunggu beras ketannya dikukus, rebus 300 ml santan encer dengan api kecil sampai mendidih. Sering aduk santannya supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, lalu angkat. Setelah 15 menit, matikan kompornya. Segera tuang santan panas ke dalam ketan kukusnya. Tuang secara bertahap
dan aduk rata. Lalu aduk sampai tercampur rata dan santan meresap ke dalam ketannya. Nyalakan kembali kompornya dan kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, angkat ketannya. Selanjutnya, rebus 300 ml santan kental. Tambahkan 300 gram gula merah yang sudah diiris tipis, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam. Rebus sampai gulanya larut, tidak sampai mendidih. Gulanya sudah larut ya, lalu angkat. Kemudian tuang santan gulanya sambil disaring ke dalam wajan teflon. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Dan masak dengan api sedang sampai santan gulanya mendidih dan agak kental. Sesekali diaduk. Santan gulanya sudah agak kental, lalu masukkan ketan kukusnya. Kecilkan apinya sampai api kecil. Kemudian masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk sampai tercampur rata, padat, dan agak kering. Sudah mulai agak padat, terus diaduk sampai padat ya. Setelah adonan mulai padat, buang daun pandannya. Teruskan mengaduk sampai padat ya. Sudah padat dan tidak lengket di tangan. Lalu angkat. Sebelumnya siapkan loyang dan alasi dengan plastik tebal atau daun pisang. Segera masukkan kue wajik yang masih panas ke dalam loyang. Ratakan permukaannya sambil ditekan-tekan supaya padat. Dan biarkan sampai kue wajiknya dingin. Setelah kuenya dingin, keluarkan dari loyang.
Potong-potong kue wajiknya dengan menggunakan pisau yang dibungkus plastik atau pakai spatula. Potong-potong sesuai selera ya. Kue wajik gula merahnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan legit, serta teksturnya lembut.